Selamat siang saudara, Kompas Siang edisi Selasa 3 Juni 2025 kembali hadir untuk mengisi ruang informasi Anda. Selain 5 informasi utama tadi, kami juga masih memiliki sejumlah informasi lain. Di antaranya, keluarga korban longsor galian tambang batu Gunung Kuda di Kabupaten Cirebon bertemu dengan Gubernur Jawa Barat untuk membahas terkait bantuan untuk keluarga korban. Hingga Selasa pagi, total 21 orang tewas dan 4 orang masih dalam pencarian. Simak juga informasi soal Israel yang terus melakukan penyerangan di jalur Gaza, saudara. Serangan ini merupakan bagian dari upaya Israel untuk terus menggempur Gaza. Bersama saya, Tili Reabella. Dan saya, Imron Fadila. Kita jelang Kompas yang selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kami awali Kompas Siang dengan informasi. Polisi menangkap pelaku perampokan dan pembunuhan bos toko sembako di Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat. Terduga pelaku adalah karyawan korban. Pelaku berinisial AS ditangkap Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya saat sembunyi di hotel kawasan Tangerang Selatan, Banten, Minggu kemarin. Pelaku merupakan karyawan di tempat usaha milik korban. Di hadapan petugas, AS tak berkutik dan mengaku telah membunuh serta mencuri barang-barang berharga milik korban. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita uang tunai, sepeda motor, dan 2 unit ponsel. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Yang dilakukan oleh karyawannya sendiri. Pelaku berinisial AS kami amankan saat bersembunyi di sebuah penginapan atau hotel di kawasan Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Saat diinterogasi di lokasi penangkapan, pelaku pun pasrah dan mengakui telah melakukan aksi kejahatannya. Selain pelaku, anggota juga menyita uang tunai hasil kejahatan sebanyak 68 juta, 1 unit kendaraan motor, dan 2 unit telepon genggam, yaitu hasil dari pencurian tersebut. Motif pelaku masih dalam penyelidikan kepolisian. Namun, menurut juru parkir samping toko sembako, sebelum korban ditemukan meninggal dunia, karyawan toko yang diduga menjadi pelaku sempat dimarahi korban dan dihukum untuk membersihkan WC. Saat keluar untuk mengantar barang dan menutup ruko, karyawan itu juga mematikan lampu yang biasanya dibiarkan menyala. Sebelum kejadian itu, pelaku ini sempat dihukum di strap. Bersihin WC. Oke. Dibersihin WC ya, bersihin WC. Mungkin pada saat itu habis bersihin WC dia dendam langsung kan, nah bisa aja kan. Namanya orang kerja udah setahun lebih kan, masih disetrap aja ya. Dia bagian dalam, bagian luar, bagian luar enggak. Beda tuh. Beda. Nah pada saat itu yang kita lihat dia mau keluar itu 8:30 ngirim barang, tutup rantai ini, lampu mati, seharusnya kan hidup. Oke. Berarti kalau karyawan. Sebelumnya, warga dikejutkan dengan penemuan jenazah bernama Alex atau biasa disapa Koh Alex di toko sembako miliknya, Jalan Jati Makmur, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, pekan lalu. Penemuan jenazah berawal saat karyawan toko sembako datang untuk bekerja, namun toko masih tutup. Istri korban yang mendapat laporan lalu menelpon suaminya, namun tak ada respon. Hingga akhirnya sang istri menyuruh anaknya mengecek toko. Sang anak pun menemukan korban meninggal dunia di kamar mandi lantai 1 dengan tertutup kardus. Anak korban ya ingin menghubungi korban, tapi belum ada jawaban. Terus kemudian anak korban mendatangi TKP atau ruko tersebut. Kemudian ditemukan minta tolong karena posisi rolling door masih tutup, minta tolong untuk dibuka rolling door. Kemudian melihat dari situasi mungkin agak sedikit berantakan, terus kemudian korban melihat ke kamar mandi seperti itu. Barang bukti sementara kemarin adalah kardus, kaleng, tongguan, sama pecahan keramik. Guna kepentingan otopsi, jasad korban langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Polisi masih mendalami motif pelaku melakukan pembunuhan ini. Tim Liputan, Kompas TV. Dan untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Kompas TV, Zevanya Situmeang, dan juru kamera Roy Ilman langsung dari Polda Metro Jaya. Selamat siang Zevanya.
Setelah pelaku ditangkap, apakah sudah diketahui motif pelaku menghabisi nyawa korban? Ya, Imron dan juga saudara, untuk mengetahui apakah ada motif di balik dilakukannya tindak kekerasan dari pelaku terhadap korban, ini tentu kita harus menunggu pernyataan resmi dari Polda Metro Jaya, karena memang nanti siang rencananya dari Polda Metro Jaya ini akan merilis secara resmi terkait dengan penangkapan pelaku dari tewasnya korban bos sembako di kawasan Pondok Gede, Bekasi. Tapi memang dari fakta-fakta yang berhasil kami himpun, Imron dan juga saudara, pada hari Minggu dini hari kemarin ini dari Polda Metro Jaya sudah berhasil menangkap pelaku, di mana pelaku ini ditemukan di sebuah hotel di kawasan Gading Serpong, Tangerang Selatan, begitu, yang dimana ia bersembunyi di hotel tersebut karena ada rencana untuk melarikan diri keluar kota. Dan dari fakta-fakta yang juga kami temukan, informasi yang kami himpun, sebelum ditemukan tewasnya korban di tangan pelaku ini memang ditemukan adanya tindak kekerasan juga perampokan di ruko milik korban. Terbukti dari anak korban ini yang menemukan ayahnya begitu yang ditemukan tewas di dalam ruko. Sebelumnya ini melihat bahwa kondisi pagar ruko ini tidak terkunci. Kemudian ketika masuk begitu, anak ini menemukan bahwa kondisi ruko ini sudah berantakan kondisinya, dan terlihat korban ini ditemukan di depan kamar mandi, ini sudah tewas tergeletak, yang juga ini ditutup menggunakan kardus air mineral. Kemudian juga pada saat penangkapan kemarin di sebuah hotel, ini polisi juga berhasil menyita sejumlah barang bukti, di mana diantaranya ada uang tunai sebanyak 68 juta rupiah, kemudian juga ada 1 unit kendaraan motor yang disita, dan juga ada 2 unit telepon genggam. Tentu kita akan menunggu, Imron dan juga saudara, apa yang sebenarnya menjadi motif. Tapi kalau misalnya kita melihat dari kesaksian para warga sekitar ruko, kalau dari tim liputan Kompas TV begitu yang sudah sempat menuju ke tempat kejadian perkara, kami lihat memang kesaksian dari para warga ini mengenal sosok korban, di mana korban ini dinilai adalah sosok yang baik, suka menolong, dan juga dekat begitu ya, akrab dengan sesama tetangganya. Tapi kita tentu akan menunggu bagaimana hasil rilis pernyataan resmi dari Polda Metro Jaya nanti siang terkait dengan apa yang sebenarnya menjadi motif dari pelaku melakukan hal tersebut. Imron. Baik, saat ini pelaku telah ditangkap, dan jika dilihat dari kondisi korban atau jenazah korban saat ditemukan diduga terjadi tindak kekerasan. Lalu apakah sudah ada hasil dari otopsi terhadap jenazah korban, Zevanya? Ya, Imron, terkait dengan hasil otopsi ini juga kita harus menunggu bagaimana pernyataan resminya dari Polda Metro Jaya. Tapi kalau kita melihat pernyataan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisyam, ini memang menyebut pada hari Sabtu 31 Mei kemarin, ia menyebut bahwa pada bagian tubuh korban ini ditemukan ada luka di bagian kepalanya. Sehingga tentu ini hasil otopsi, kita akan tunggu hasil akan seperti apa. Dan juga kalau melihat kesaksian dari pelaku sendiri ketika diringkus oleh tim dari Polda Metro Jaya, ia sempat mengaku bahwa dirinya menekan dada dari pelaku. Tentu kita akan melihat bagaimana nanti hasilnya dari kesaksian yang sudah kita dengar tadi, apakah ini memang nanti terbukti dari hasil otopsi yang saat ini tentunya masih akan kita tunggu hasilnya, Imron. Baik, pemeriksaan terhadap pelaku hingga saat ini masih dilakukan untuk mengetahui motif pelaku menghabisi nyawa korban, termasuk juga hasil otopsi yang hingga kini masih ditunggu hasilnya. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Zevanya Situmeang dan juru kamera Roy Elman.